Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan teori masabata bisyar'i muqaddamun ala ma wajaba bisi syarti dan al-wilayah al-khoso aqwa min al-wilayah al-amma. Kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama yaitu Vina Tarsyihul Ulfa dan saya sendiri yaitu Miftah Rahma Malinda Putri. Pertama yang akan menyampaikan yaitu saya Miftah Rahma Malinda Putri yang akan membahas teori pertama, yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh syara didahulukan daripada ditetapkan oleh syariat, yang artinya adalah ketetapan yang berasal dari syara harus didahulukan pengamalannya daripada ketetapan yang timbul dari syarat-syarat yang dibuat oleh manusia. Nah, contoh dari teori pertama yaitu nazar terhadap sesuatu yang wajib, seperti nazar untuk melakukan puasa di bulan Ramadan, nazar melakukan sholat 5 waktu, nazar menafkahi keluarganya, dan lain sebagainya. Maka hal ini tidak dibenarkan, karena dasar perkara yang wajib tersebut merupakan produk hukum pasti yang telah ditetapkan dalam syariat dan telah ada sebelumnya. Maka di sini perkara yang telah menjadi ketetapan syariat harus lebih didahulukan daripada perkara yang ditetapkan melalui syarat. Karena jika nazar tetap dilakukan, maka akan sangat mungkin terjadi kerancauan dalam melakukan ibadah-ibadah tersebut. Seperti dia melakukan sholat bukan lagi untuk memenuhi kewajibannya yang telah ditetapkan oleh syariat, namun karena tuntutan zat tersebut, dan ini tidak dibenarkan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan teori yang kedua. Teori yang kedua yaitu adalah al-wilayatul khas aqwa minal wilayatil ammah. Artinya adalah kekuasaan yang khusus itu lebih kuat daripada kekuasaan yang umum. Menurut kaidah ini, suatu perkara atau suatu benda yang berada di bawah suatu kekuasaan, maka pemegang kuasaan yang khusus terhadap perkara atau benda tersebut memiliki kedudukan dan wewenang yang lebih kuat daripada penguasa umum. Oleh karena itu, selama penguasa khusus itu masih ada dan juga masih berfungsi, maka penguasa umum tidak boleh bertindak terhadap perkara atau benda tersebut. Selanjutnya, wali yang memiliki kekuasaan khusus itu adalah kakek atau bapak, sedangkan yang memiliki kekuasaan umum itu seperti wali hakim. Jadi, selama ayah dan kakek ini masih ada, maka wali hakim ini tidak dapat bertindak menjadi wali nikah, kecuali ada izin dari bapak atau kakek tersebut. Jika seorang wanita mengizinkan kepada walinya yang khusus untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak sekufu, lalu wali tersebut menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu tersebut, maka sahlah nikahnya. Tetapi jika wanita tersebut meminta kepada wali hakim untuk menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka tidak sah nikahnya. Seperti itu. Menurut Imam As-Subki, kekuasaan itu ada 4 tingkatan. Yang pertama itu adalah perwalian bapak dan kakek. Perwalian bapak dan kakek ini memang telah ditetapkan secara syara. Jadi, syari memberikan hak kepada bapak dan kakek untuk bertindak terhadap harta anak, dan itu merupakan sifat yang pokok bagi keduanya.
Jika karena itu bapak dan kakek itu tidak dapat melepaskan hak perwaliannya. Karena sifat kebapaan dan kakek tersebut sangat penting dalam masalah perwalian. Nah, jika bapak dan kakek ini tidak mau bertindak sebagai wali, maka wali hakim dapat bertindak sebagai walinya. Nah, kekuasaan yang kedua itu adalah kekuasaan wakil. Wakil ini dapat bertindak dengan adanya penyerahan kekuasaan dari muwakilnya. Masing-masing dari muwakil dan wakil itu dapat mengundurkan diri, dan ketika wakil dan muwakil itu mengundurkan diri, maka batallah akad wakalahnya. Yang ketiga yaitu kekuasaan orang yang menerima wasiat. Nah, orang yang menerima wasiat itu berada di antara dua sisi. Nah, yang pertama, wasiat ini terjadi dengan adanya penyerahan hak, sama seperti wakalah. Nah, di sisi lain, orang yang memberi wasiat itu sudah tidak lagi memiliki kekuasaan untuk bertindak karena telah meninggal. Nah, dengan ini Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa orang yang menerima wasiat itu tidak dapat mengundurkan diri karena merujuk pada pendapat yang pertama, yaitu bahwasanya wasiat itu sama seperti wakalah. Nah, jadi menurut Imam Syafi'i, orang yang menerima wasiat ini dapat mengundurkan diri. Nah, sedangkan menurut Imam Hanafi ini berpendapat bahwasanya orang yang menerima wasiat ini tidak dapat mengundurkan diri. Hal ini mengingat bahwa orang yang memberi wasiat itu kan telah meninggal gitu. Jadi sudah tidak lagi dapat bertindak setelah kematiannya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu yang keempat yaitu kekuasaan nadir wakaf. Nadir itu sama seperti orang yang menerima wasiat, karena kekuasaannya itu ditetapkan dengan adanya penyerahan, dan juga sama seperti bapak karena adanya tidak ada seorang pun yang dapat memecat nadir wakaf ini. Nah, baik, itu saja. Sekian dari kelompok 12, yaitu ada saya, Vina Tersyul Ulfa, dan juga Mbak Miftah Rahma Malinda Putri. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.